Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pascal Pranadi Pasha, NIM 2019 01 40 105, perwakilan dari kelompok Ultraman Nuninu. Nah, di sini ada salah satu anggota saya, yaitu Yoga Aditya Prabowo dengan NIM 2019 01 40 053. Kemudian ada salah satu lagi anggota saya dari kelompok Ultraman Indonesia yang bernama Muhammad Vicky Kurniawan dengan NIM 2019 01 40 10 2019 01 40 055. Nah, di sini saya diamanai oleh teman-teman, saya akan mempresentasikan dari hasil UJP1 yang telah kami buat sebelumnya. Sebelumnya kita masuk ke interaction design. Di sini kami memakai activity untuk menjelaskan interaction design yang akan kami buat untuk aplikasi di kemudian hari. Pertama di sini adalah activity melakukan pendaftaran akun, di mana di sini kita mulai dulu dari user mengakses lewat register, kemudian sistem menanggapi dengan menampilkan form register, kemudian si user menanggapi dengan mengisi form biodatanya. Lalu setelah mengisi form biodata, kemudian akan disimpan ke dalam database. Kemudian di sini ada decision note. Ketika nanti si datanya gagal disimpan, maka akun akan gagal dibuat. Kemudian untuk decision yang selanjutnya, ketika nanti akunnya berhasil dibuat, maka akun akan berhasil disimpan. Nah, kemudian di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity pendaftaran ini, user dapat membuat akun untuk mengakses dan memanfaatkan aplikasi yang telah kami buat dengan adanya sistem nanti yang akan membatasi privasi si user. Jadi nanti si user akan merasa aman dengan data pribadinya ketika akan mengakses di aplikasi kami. Kemudian yang selanjutnya adalah activity ketika melakukan login, di mana kita mulai dari si user melakukan login atau mengakses halaman login, kemudian si sistemnya menanggapi dengan menampilkan menu login, lalu si user menanggapi dengan memasukkan email atau username dan password akun user tersebut. Kemudian dari database-nya merespon bahwa dia akan memverifikasi data dari si user. Kemudian di situ ada decision note, di mana nanti ketika verifikasi datanya gagal, maka loginnya akan gagal dan tidak akan masuk ke halaman selanjutnya. Kemudian dengan decision selanjutnya yaitu ketika verifikasi datanya berhasil, maka dia akan berhasil login atau bisa masuk ke halaman selanjutnya. Dalam activity melakukan login ini, kami mengasumsikan bahwa user ini bisa merasa aman karena dengan adanya fitur ini, user bisa mengakses aplikasi kami secara pribadi atau orang lain tidak bisa mengaksesnya dengan cara memasukkan username atau email dan password ke dalam form login yang telah kita siapkan dan sebelumnya telah didaftarkan melalui registrasi, sehingga seluruh aktivasi yang ada di dalam aplikasi hanya bisa diakses atau hanya bisa dilihat oleh user yang mempunyai username atau email dan password tersebut. Kemudian selanjutnya adalah activity ketika dalam home. Yang pertama, user memulai dengan mengakses halaman home, kemudian dari sistemnya menanggapi, yaitu sistem menampilkan layout home atau halaman home. Kemudian si user menanggapi lagi dengan user bisa dapat memilih instansi yang akan diakses. Kemudian dari sistem menanggapi dengan menampilkan halaman instansi atau home instansi yang telah dipilih. Kemudian selesai. Terus kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, user dapat paham jika user ini sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi dan user bisa memilih instansi bank yang ingin user akses atau user inginkan. Kemudian selanjutnya adalah
activity memilih nama instansi atau bank. Di sini user memulai dengan mengakses form instansi atau halaman instansi, kemudian si user mencari nama instansi yang akan dituju. Lalu sistem menanggapi dengan menampilkan beberapa halaman instansi. Sistem menampilkan dari beberapa nama yang ada di dalam aplikasi tersebut atau nama-nama instansi bank yang telah kita inputkan sebelumnya ke dalam aplikasi. Kemudian user menanggapi dengan memilih instansi yang akan dia tuju. Kemudian sistem menampilkan instansinya. Kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, si user dapat memilih nama instansi ini, dan jika user nanti harus memilih instansi bank mana saja yang ingin diakses, maka dengan menggunakan form ini yang berupa drop down yang bakalan kita ambil atau kita taruh dalam aplikasi tersebut, maka si user tidak kesusahan dalam menentukan instansi mana yang akan dia pilih, karena di situ terdapat beberapa instansi yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke activity Find Bank Office, atau di sini kami menyebutnya dengan pencarian instansi bank. Di sini user melakukan pemilihan instansi, kemudian sistem menanggapi dengan menampilkan instansi yang dituju. Lalu si user memilih fitur dari Find Bank Office, kemudian sistem menanggapinya dengan menampilkan instansi bank terdekat yang ada di sekitar area user. Kemudian si user memilih instansi bank terdekat yang ada di sekitar user, kemudian nanti si sistem menanggapi dengan menampilkan kuota antrian bank yang telah dipilih atau sisa kuota antrian yang di dalam bank tersebut. Kemudian di sini ada decision note yang dimana nanti ketika si user telah melihat sisa kuota antrian yang tidak bisa dia antri atau dia tidak sesuai dengan harapannya, maka nanti akan kembali lagi ke halaman tampilan bank terdekat. Kemudian jika nanti si user sesuai dengan apa yang dia inginkan atau sisa kuotanya masih banyak, nanti decision note yang akan selanjutnya kita tampilkan adalah sistemnya akan menampilkan di halaman CS atau teller. Di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, user dapat paham jika user dapat melihat dan memilih bank terdekat dari tempat si user saat itu juga dengan sesuai pilihan instansi bank sebelumnya, dan di mana user itu sekaligus dapat melihat jumlah sisa kuota antrian harian yang dapat dilayani di setiap kantor instansi bank tersebut. Jika nanti si user sesuai dengan keinginan dia atau sisa kuotanya nanti masih banyak, maka si user bisa memilih dan melanjutkan ke halaman selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya ada activity Create M-Banking. Di sini user memulai untuk mengakses ke halaman CS atau Customer Service atau teller. Nah, nanti sistem akan menanggapi dengan menampilkan halaman CS atau teller. Kemudian selanjutnya user menanggapi dengan mengklik button Create M-Banking. Nah, nanti di halaman CS atau teller, nanti kami juga menyediakan adanya button Create M-Banking. Terus kemudian untuk selanjutnya, setelah mengklik button Create M-Banking, sistem menampilkan form upload dokumen data diri dan email yang akan dibutuhkan oleh sistem aplikasi kami untuk mencatat data-data yang akan user pakai. Kemudian selanjutnya user mengupload dokumen data diri dan email. Lalu si sistem menanggapinya dengan menyimpan dokumennya. Di sini kami juga terdapat
decision node, di mana nanti ketika sistem gagal melakukan penyimpanan atau tidak sesuai dengan apa yang aplikasinya telah dia berikan untuk pengisian dokumennya, maka dia akan kembali menampilkan form upload dokumennya. Tapi jika nanti sistemnya bisa menerima atau menyimpan dokumen, maka dokumen nanti bisa dapat disimpan. Kemudian untuk selanjutnya, si user akan meminta kode aktivasi. Kemudian sistemnya bakalan menanggapinya dengan memberikan kode aktivasinya. Setelah itu, si user melakukan aktivasi m-bankingnya dengan kode aktivasi yang telah diberikan dari sistemnya. Kemudian selanjutnya m-banking telah berhasil dibuat atau diaktifkan. Di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, user dapat paham jika user dapat membuat m-banking secara online tanpa harus datang ke kantor. Dengan adanya activity ini, si user dapat mengupload dokumen-dokumen pribadi mereka melalui online tanpa mereka harus datang ke kantor. Kemudian di dalam aplikasi kita juga kita berikan untuk penguploadan dokumennya itu harus mencantumkan email user dan data-data pribadinya, yang nanti untuk email tersebut mempunyai kegunaan untuk mengirimkan kode verifikasi atau kode aktivasi dari sistem untuk mengaktifkan m-banking kepada user tersebut. Kemudian selanjutnya adalah activity memilih jenis layanan customer service. Yang pertama adalah si user memilih instansi, kemudian sistemnya menanggapi dengan menampilkan pilihan dari instansi. Kemudian selanjutnya user menanggapinya dengan memilih layanan customer service. Kemudian sistemnya menanggapi dengan menampilkan nanti customer service-nya. Kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, kami memberikan akses kemudahan bagi user ketika ingin mengantri ke dalam layanan customer service, yang dimana nanti user mempunyai suatu kendala administrasi di instansi tersebut. Selanjutnya adalah activity ketika memilih jenis layanan teller. Yang pertama, user memilih halaman instansi dan memilih instansi yang akan dituju. Kemudian sistem menampilkan pilihan, terus sistem menampilkan customer service dan atau teller. Kemudian si user memilih teller. Di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, kami memberikan akses kemudahan juga bagi user ketika ingin mengantri ke dalam layanan teller, yang dimana nanti si user mempunyai suatu kendala transaksi di instansi bank tersebut. Kemudian selanjutnya adalah activity data antrian customer service atau teller. Yang pertama, user memilih halaman customer service atau teller. Kemudian sistemnya menanggapi dengan menampilkan list data antrian customer service atau teller. Kemudian user menanggapinya dengan memilih mengantri di CS atau teller. Kemudian dari database merespon untuk processing data. Kemudian dari sistem merespon lagi dengan menampilkan nomor antrian yang didapat dalam customer service atau teller. Kemudian user dapat mengambil atau menyetujui nomor antrian yang didapat di dalam customer service atau teller. Kemudian dari database-nya juga menanggapi dengan akan menyimpan data nomor antrian yang telah diambil oleh user. Kemudian dari sistem menanggapinya dengan menampilkan tabel antrian terupdate.
Di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini kami memberikan kepada user sebuah informasi jumlah kuota harian antrian yang bisa dilayani di bank tersebut, sekaligus sisa kuota yang di bank tersebut kepada user pada saat user mengakses waktu itu juga, yang dimana nantinya si user bisa melanjutkan pemesanan antrian ataupun bisa mengurungkan niatnya karena tidak sesuai dengan apa yang user inginkan, yang dimana dampaknya nanti bakalan menjadi user akan memikirkan bahwa itu adalah sebuah antrian yang bisa mengefisienkan waktu atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah activity fitur untuk mengakses profile. Yang pertama adalah user mengakses ke dalam fitur profile atau halaman profile, di mana sistemnya akan menampilkan sebuah halaman fitur profilnya, di mana di situ ada personal information, notification, dan lain-lain. Kemudian user menanggapi dengan memilih halaman profile atau fitur profile. Kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, kami memberikan kepada user bahwa user dapat melihat data pribadi si user tersebut tanpa orang lain bisa melihat data pribadinya. Kemudian untuk selanjutnya adalah activity chat. Yang pertama adalah user masuk ke dalam halaman home, kemudian user memilih untuk fitur chat atau halaman chat. Kemudian sistem menanggapi dengan menampilkan halaman chat. Lalu si user menanggapi dengan mengirimkan pesan yang akan dia kirimkan kepada pegawai customer service yang ada di instansi bank tersebut. Kemudian sistem menyimpan dan menampilkan pesannya. Lalu customer service menerima serta merespon pesan dari user tersebut. Kemudian sistemnya menampilkan respon dari pesan customer service. Lalu si user menerima respon dari pesan si customer service. Di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya activity ini, kami memberikan solusi lain ketika user ingin berkonsultasi atau berkomunikasi kepada customer service mengenai administrasi di dalam instansi tersebut. Lalu kemudian kita lanjut ke dalam business value. Kita mengambil business value berdasarkan masalah yang kita berikan di dalam pertemuan sebelumnya. Yang pertama, nasabah dapat mengantri dengan baik dan sistematik serta dapat menghemat waktu agar lebih efisien. Sehingga nasabah itu dapat menentukan di bank mana saja nasabah ingin mengantri dengan melihat kuota antrian di setiap kantor instansi terdekat. Sehingga nasabah dapat menyesuaikan dengan jam kedatangan dan pelayanan sesuai keperluannya. Yang selanjutnya, nasabah masih merasa kebingungan dengan keadaan di dalam bank yang ingin dituju karena adanya pembatasan kuota di setiap instansi bank yang mengakibatkan nasabah harus memikirkan kembali ketika dia ingin bertransaksi atau berkonsultasi mengenai administrasi di instansi bank tersebut. Dari situ kami membuat sebuah fitur Find Bank Office yang dimana nanti fitur itu memudahkan nasabah ketika ingin melihat kuota atau sisa kuota instansi bank tersebut masih ada atau sudah penuh. Kemudian yang terakhir ada nasabah masih merasa kesulitan ketika ingin membuat sebuah m-banking, dikarenakan di situ dengan adanya prosedur yang ada di bank atau di instansi bank tersebut, nasabah harus mendaftarkan diri dari customer service, kemudian lalu ke bagian satpam sehingga dibantu oleh satpam. Oleh karena itu, di sini kami
merencanakan ke dalam aplikasi tersebut dengan adanya fitur My M-Banking, yang dimana nanti si nasabah tersebut bisa membuat M-Banking secara langsung atau online dari aplikasi tersebut. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita masuk ke information arsitektur, di mana yang pertama adalah taksonomi. Nah, di sini dalam page kita memiliki 5 fitur. Yang pertama dari sebelah kiri dulu, yaitu adalah fitur chat. Yang kedua sebelah kanannya adalah fitur about. Yang ketiga adalah fitur home. Yang keempat fitur profile, dan yang terakhir adalah fitur untuk loginnya. Nah, di sini dari taksonomi tersebut, dari fitur chat itu tidak ada. Kemudian untuk di dalam fitur botnya itu terdapat rating. Lalu kemudian untuk fitur home di sini ada 3, yaitu ada fitur Find Bank Office, kemudian bank atau instansinya, kemudian My M-Banking. Kita mulai dulu dari Find My Bank Office, di mana di situ ada maps, kemudian rute, lalu nama bank dan alamat atau lokasi. Kemudian untuk selanjutnya ada jam buka sampai jam tutup, dan yang terakhir adalah jumlah antrian di bank yang telah dipilih. Lalu kita masuk ke dalam bank atau instansi, di mana di situ ada 2 pilihan, yaitu customer service dan teller. Kita mulai saja dari customer service, di mana situ nanti ada nomor urut dengan kode, contohnya A01 sampai dengan A50, di mana di situ di nomor urut ada dengan namanya nama nasabah yang sedang mengantri, kemudian pengambilan antriannya, lalu estimasi masuk, kemudian dengan masalah atau keperluan yang akan user lakukan. Kemudian untuk teller, di sini ada nomor urut dengan kode, contohnya B01 sampai B050, di mana nanti di situ ada nama nasabah yang mengantri, kemudian pengambilan antriannya, estimasi masuknya juga, dan yang terakhir ada masalah atau keperluan yang dari user tersebut. Lalu di bank ini juga akan dipisah lagi menjadi 3, yaitu bank BUMN, bank swasta, lalu dengan bank daerah juga. Di mana di bank BUMN kami akan menyebutkan Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia atau BNI, Mandiri, lalu BTN. Kemudian untuk bank swastanya kita menyebutkan Bank Sentral Asia, SIM Niaga, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, lalu Citibank Indonesia. Untuk bank daerahnya kita menyebutkan Bank Jateng dan Bank BBD Yogyakarta. Di sini kami menyebutkan beberapa bank yang laris atau beberapa bank yang sering dilakukan transaksi atau pengurusan administrasi dari user yang telah kita targetkan. Kemudian kita lanjut ke My M-Banking, di mana di situ nanti dia ada from upload dokumen, from upload data diri, dan from upload dari emailnya. Lalu kita pindah ke kanan dari profile. Di situ nanti ada informasi pribadi, pemberitahuan, dan pengaturannya. Dan yang terakhir di sebelah paling kanan itu ada loginnya, yang dimana di sini ada login atau sign in, dan ada daftar dari si user tersebut atau registrasi. Kemudian kami mengasumsikan dengan adanya taksonomi seperti gambar di atas, si user nanti dapat paham dengan pengkategorian informasi yang akan kami
buat sehingga nanti memudahkan bagi user untuk menggunakan dan mencari tahu sebuah informasi yang ada di dalam aplikasi kami, terutama ketika mereka baru pertama kali menggunakan aplikasi kami. Jadi mereka tidak merasa kesusahan dan kami menyusun di situ dengan secara runtut baik. Jadi nanti si usernya bisa mudah dengan mengaksesnya. Kemudian yang kedua ada labeling. Di mana nanti ada 5 juga, yaitu dari kiri sebelah kiri itu chat, kemudian about, kemudian home, lalu sebelah kanannya profile, dan yang terakhir ada login. Di sini kami melabelkan untuk di fitur chatnya yaitu pesan. Selanjutnya untuk pelabelan selanjutnya yaitu about, di mana kami melabelkan dari ratingnya. Kemudian untuk pelabelan dari home-nya kita melabelkan bank, find bank office, customer service, teller, dan my m-banking. Lalu untuk di sebelah kanan kita melabelkan dari profile itu informasi pribadi, pemberitahuan, dan pengaturan. Lalu yang terakhir di sebelah paling kanan yaitu ada login, kami melabelkan sign in dan daftar. Di sini kami mengasumsikan bahwa dengan adanya labeling seperti gambar di atas, user dapat paham mengenai setiap penggambaran penamaan fitur yang telah kami buat sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh si usernya atau pengguna, terutama bagi pengguna yang pertama kali menggunakan aplikasi kami. Lalu untuk hierarki tersebut kami di sini tidak menampilkan semua informasi yang akan ini, tapi kami menampilkan informasi berdasarkan prioritas yang akan ditampilkan di dalam aplikasi kami atau nanti hierarki. Di sini kami menghierarkikan 3 fitur, yaitu untuk dari sebelah kiri ada mengantri, kemudian di sebelah tengah itu ada find bank office, lalu yang sebelah kanan ada my m-banking. Kita mulai dari sebelah kiri, yaitu dari fitur mengantrinya. Di sini kami menghierarkikan atau memprioritaskan informasi apa yang kami tampilkan kepada si user, di mana nanti ada jumlah kuota pelayan per hari, sisa kuota antrian pada saat itu juga atau pada saat user mengakses, lalu jam pengambilan dan estimasi jam pelayanannya, lalu kemudian keperluannya, nomor antriannya, dan yang terakhir nama pengantrinya. Lalu di sebelah tengah ada find bank office, di mana kami menghierarkikan nama instansi bank yang dipilih oleh si user, lalu jarak instansi bank dari si user atau jarak terdekatnya, kemudian ada maps-nya, ada alamatnya atau lokasi, dan yang terakhir ada jam buka sampai jam tutupnya. Kemudian kita berpindah ke sebelah kanan, ada my m-banking, di mana kami menghierarkikan nama, alamat atau lokasi, nomor telepon dari si user, kemudian yang terakhir ada email dari si user. Di sini kami mengasumsikan dengan adanya hierarki seperti gambar di atas, si user dapat melihat informasi yang diperlukan dan yang didapatkan dengan jelas ketika saat mengakses aplikasi kami. Jadi nanti di sini si user tidak perlu susah-susah untuk melihat informasinya. Jadi ketika mereka melihat informasi yang telah kami hierarkikan, memungkinkan untuk si user langsung paham ketika mengakses aplikasi kami. Dan lalu yang terakhir ada ordering.
Di sini kami mengorderikan 3 fitur juga. Yang pertama dari fitur mengantri, kemudian yang tengah ada fitur Find Bank Office, dan yang paling kanan ada fitur My M Banking. Di sini kami mengorderikan 3 fitur saja. Kita mulai dari sebelah kiri. Untuk fitur mengantri, kita melabelkan dari segi nomor antrian atau numerik. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu teller atau customer service. Dengan kami melabelkan dengan kami mengorderkan dari segi numeriknya. Jadi nanti si user bisa melihatnya dengan ordering berdasarkan numerik yang kita tampilkan. Kemudian untuk yang tengah kita mengorderingkan dari Find Bank Office. Di sini kami berdasarkan dari lokasi geografis atau lokasi terdekatnya dari si user. Dimana nanti sebagai contohnya untuk BRI kami mengorderingkan BRI Taman Tirto, BRI Gamping, BMI Palengguri, BRI Sonosewu, dan terakhir BRI Wirobrajan. Dan untuk mandirinya juga kami mengorderingkan dari Mandiri Gamping, Mandiri Palengguri, Mandiri Ngampilan, Mandiri Beringharjo, dan Mandiri Katamso. Nah, di sini kami mengorderingkan dari berdasarkan lokasi grafisnya dengan kita memikirkan si user bahwa karena user kita adalah targetnya mahasiswa dan kita sasarkan adalah mahasiswa UMY. Jadi di sini kami untuk titik lokasinya dari yang terdekat itu kami dari UMY. Jadi untuk titik utamanya kita ada di UMY. Nah, nanti si user dapat melihat di mana sih lokasi geografis yang terdekat dari UMY untuk bank yang akan dituju oleh user. Kemudian kita lanjut ke sebelah kanan, yaitu ada pengorderan dari My M Banking. Di sini kami mengorderingkan fitur M Banking tersebut dengan waktu pembuatan. Sebagai contoh nanti kita mengorderingkan untuk tanggal 10 bulan Oktober 2022 mulai jam 10 WIB. Di situ telah terjadi sebuah pembuatan M Banking. Lalu kemudian di bawahnya ada tanggal 11 bulan Oktober 2022 untuk pukul 9 pagi atau 9 WIB. Di situ sudah terdapat pengaksesan pembuatan M Banking dan seterusnya. Jadi nanti si user dapat melihat bahwa nanti di sini histori pembuatan M Bankingnya tuh di waktu mana saja. Maka kami mengambil dari pengorderan waktu pembuatan. Di sini kami mengasumsikan dengan ordering seperti gambar di atas. Si user dapat memilih dari segi numerik, segi lokasi, dan segi waktu dari ketiga fitur yang kami terangkan di atas, sehingga si user dapat melihatnya secara langsung di bagian aplikasi kami tanpa harus usernya mencari lebih dalam lagi atau lebih menjurus ke arah informasi yang lebih luas lagi, apalagi sampai si user harus sampai scroll down. Jadi si user ini hanya melihat dari segi pengorderan saja. Oke, begitu cukup sekian yang bisa saya bawakan atau saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik, yang saya kurang sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.